Bab 236. Mendengar kata-kata King Yu, Zhou Dai langsung berubah dari terpana menjadi Sparta. Butuh beberapa saat untuk memulihkan suara saya, dan buru-buru bertanya, Master Sekte, mengapa Anda melakukan ini? Anda belum tertangkap oleh mereka, bukan? Master Sekte, apa yang Anda lakukan? Tetua Qian, mendengar bergerak dan memutar kepalanya untuk melihat ke atas. Zhou Dai segera menggelengkan kepalanya, batuk kering dan berkata tidak apa-apa. Asal-asalan dengan Tetua Qian dan yang lainnya, Zhou Dai langsung memelototi King Yu. Cepatlah, mereka berbicara buruk tentang suster junior di belakang mereka. Beberapa murid menangkap mereka memfitnah suster junior di rumah lelang, dan suster junior yang menguntit Jianzong. Aku sudah melihat semuanya. King Yu tidak turun gunung hari itu ya. Jika dia tidak melihat Mo Yue melukai mereka semua, dia mungkin harus menghajar mereka lagi. Tapi setelah kembali ke Tian Wuzong, King Yu langsung memerintahkan para murid di sekte tersebut. Di masa depan, tangkap murid Jianzong dan Danzong, dan pukul satu sama lain. Meskipun mereka telah berlatih dalam pengasingan selama sebulan, mereka baru menemukan kesempatan pagi ini ketika mereka berangkat ke lapangan seni bela diri Qiankun. King Yu melirik para murid dengan wajah pucat dan biru, dan mengangguk puas. Tampaknya murid-muridnya di Tian Wuzong masih tahu bahwa mereka tidak menamparkan wajah orang hari ini. Mereka hanya memukul tempat di mana mereka mengenakan pakaian. Mereka tidak bisa melepas pakaian mereka di siang bolong dan menuntut, bukan? Dan itu tidak mematahkan tulang atau membunuh orang. Jianzong dan Danzong sangat marah, dan tidak ada alasan untuk mengeluh kepada Tian Wuzong pada saat yang penting ini. Memikirkan hal ini, King Yu mengaitkan bibirnya dan tersenyum liar. Penatua Zhou, aku tidak melakukan kesalahan apapun, kan? Tidak, bajingan ini pantas dipukuli. Mendengar bahwa itu terkait dengan Jun Jiu, sikap Zhou Dai langsung berubah 365 derajat. Berani menggertak keluarga mereka Zonghua, bagaimana pemukulan bisa cukup? Setelah 5 kompetisi selesai, cari seseorang untuk mengalahkannya. Memutar kepalanya untuk melihat ke arah Jianzong dan Danzong, mata Zhou Dai menjadi tidak ramah. Ahcu, Penatua Jianzong bersin, wajahnya membiru. Melihat Zuoqi mendekat, dia segera pergi untuk menambah bahan bakar dan berpidato. Namun, Zuoqi hanya melirik murid yang dipukuli, dan berkata dengan ringan, 5 sekte adalah yang paling penting, dan hal-hal lain akan dibahas nanti. Tapi wakil Susrain dan yang lainnya terluka, yang akan mempengaruhi permainan. Kata sesepuh, itu benar. Jun Yunsui melangkah dengan sikap angkuh dan tinggi. Dia berkata, Wakil Tuan, ayo beri pelajaran pada Tian Wuzong. Mungkin Jun Jiu memanggil seseorang untuk melakukannya ketika murid Jianzongku dipukuli. Kamu tidak boleh membiarkannya pergi. Jun Yunsui memikirkan Jun Jiu, dan giginya gatal karena kebencian. Mereka yang mengikuti Jun Jiu hari itu adalah yang paling terampil di antara para pengikutnya. Dengan patah tulang, cederanya sangat parah sehingga dia bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur, dan dia langsung kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar Wuzong. Wajah marah Jun Yunsui berubah, dan tinjunya terkepal. Jun Jiu, Zuoqi memandang Jun Yunsui, ekspresinya sedikit melembut. Masalah ini akan ditangani, tetapi 5 kompetisi besar akan segera dimulai, dan tidak ada yang lebih penting dari ini. Petik 2. Oke, ngomong-ngomong, aku bisa mengajari Jun Jiu sendiri dan membuatnya terlihat bagus. Dia berjalan kembali ke kursinya dengan bangga dan duduk. Tempat duduknya sebenarnya sejajar dengan para tetua Jianzong, yang menarik banyak. Tatapan terkejut, mereka pasti terkejut dan menegaskan bahwa rumor itu benar. Jun Yunsui memiliki status tinggi di sekte pedang, hanya di bawah Susrain dan wakil Susrain. Dia benar-benar penguasa masa depan Jianzong. Tetapi orang-orang terus bertanya-tanya, Jun Yunsui hanyalah seorang putri dari sebuah negara kecil, mengapa dia sangat beruntung? Satu langkah ke langit, saya mendengar bahwa dia berasal dari keluarga kaisar kerajaan Tianzong, keluarga yang menciptakan Jenderal Dewa Perang Jun Mingye yang berbaris di malam hari. Mendengar komentar ini, bayangan hitam berjubah melirik kerumunan dalam diskusi. Dia mengangkat kepalanya lagi, menatap lurus ke arah Jun Yunsui untuk waktu yang lama, lalu mundur dengan tenang, hantu itu menghilang ke kerumunan. Di kursi kelima, Gusong duduk di depan tim Hunyuanzong, dan Yun Qiao benar di sana, di sebelahnya. Gusong melihat sekeliling, sudah hampir tengah hari, mengapa Jun Jiu belum datang?
Seharusnya segera datang. Yun Qiao juga sedikit cemas. Dia mengangkat kepalanya dan menatap mata Jun Xiaolei, yang juga menatap pintu masuk lapangan seni bela diri Qiankun dengan cemas. Kenapa kamu tidak datang? Kecuali untuk sekte Tianwu, semua orang di 4 sekte lainnya penasaran untuk bertemu dengan tangan suci Jun Jiu yang dikabarkan dan terkenal ini. Melihat situasi ini, Jun Yunsui mengedipkan mata pada para murid di dekatnya. Segera, seseorang berkata, "Huff, Jun Jiu pasti takut dan tidak berani datang. Apa yang kamu bicarakan?" Semua murid sekte Tianwu sangat marah, dan mereka semua berdiri dan menatap dengan marah. Kaki dan kaki yang ditatap lemah, dan dia harus terus berkata di bawah mata tajam Jun Yunsui, "Bukankah begitu?" Jun Jiu mendengar bahwa kakak senior kita Yunsui akan menantangnya, jadi dia terlalu takut untuk ayo. Kalau tidak, kenapa kita belum sampai? Dia tinggal di Tianwuzong, apakah masih jauh? Petik 2, itu lumayan. Bukankah Tianwuzong mengatakan bahwa bakat Jun Jiu ungu tingkat 7? Karena dia begitu berbakat, dia harus kuat dan tidak takut pada orang lain tantangannya. Tapi dia sudah lama tidak muncul, kita tidak bisa menyalahkan kita karena terlalu banyak berpikir, kata Yusin. Dia menyimpan dendam di hatinya. Meskipun dia tahu yang sebenarnya, Luo Qiang melakukannya sendiri. Tapi Wuxiang menekan masalah itu begitu dia membuka mulutnya, dan melarang mereka pergi ke Tianwuzong untuk membahas penjelasan. Ini membuat Yusin merasa tidak enak. Menatap Wuxiang, Wuxiang membantahnya dengan suara yang dalam. Jun Jiu bukan orang yang harus ditakuti, dia akan datang. Kebencian di mata Yusin semakin dalam. Berkata dengan sinis, kakak Wuxiang berkata demikian, apakah kamu percaya bahwa dia ungu tingkat 7 dengan bakat Jun Jiu? Ini tidak mungkin, ungu tingkat ke-7 benar-benar bohong dan tidak masuk akal. Tianwuzong juga mengatakan bahwa mereka memiliki seorang penatua yang cantik tiada taraf. Saya telah menonton untuk waktu yang lama, tetapi saya belum pernah melihat penatua yang tampan. Siapa yang masih percaya kata-kata Tianwuzong? Segera setelah kata-kata Yusin, beberapa murid mengejek. Akibatnya, semua murid Tianwuzong tidak marah lagi setelah mengatakan ini. Wang Qiang melambaikan tangannya, duduk. Mereka duduk kembali satu demi satu, mereka memandang seolah-olah sedang menonton sekelompok orang bodoh dan idiot, menunggu pertunjukan yang bagus, sangat marah sehingga Yusin ingin muntah darah. Mengepalkan tinjunya, dia tidak akan percaya. Apakah yang dikatakan Tianwuzong benar? Para tetua berwajah kulit kayu itu akan terkutuk jika mereka bisa menemukan yang tampan. Juga kecantikan yang tak tertandingi. Melamun, saat Yusin memikirkannya, dia mendengar Wang Qiang dengan gembira berkata, Elder Mo dan Junior Martial Paman ada di sini. Apakah mereka ada di sini? Baru pada saat itulah Yusin menyadari bahwa sekelilingnya sangat sunyi. Lapangan seni bela diri Qiankun, yang baru saja ramai, sekarang sangat sunyi sehingga Anda dapat mendengar pin drop. Dia tidak bisa membantu menoleh dan mengikuti pandangan semua orang. Sekilas, seluruh tubuh Yusin menegang seperti patung batu. Apa-apaan? Yusin tidak percaya. Dia menggigit mulutnya terlalu keras. Dia meraih tangan Wuxiang dalam perjuangan sekarat. Siapa mereka? Itu Jun Jiu dan Tetua Mo dari Tianwuzong. Wow, Tetua Mo ini bukan hanya kecantikan tiada taraf. Dia secantik monster. Dia berjalan dengan Jun Jiu. Bersama-sama, mereka pasangan yang cukup cocok. Wuxiang menatapnya dan berkata, Bab 237. Ini Jun Jiu dan Penatua Mo dari Tianwuzong. Kata-kata ini seperti semburan, tidak hanya mengalahkan Yusin tetapi juga menenggelamkannya. Murid-murid dengan gemetar menatap Jun Jiu, warna gaun biru dan benang giok yang sangat menarik dipadukan dengan pakaian jinak yang dia kenakan. Seng Shi Huarong, dengan fitur yang indah, dia mulia dan sembrono, anggun dan tidak terkendali, sepasang mata dingin dan kejam menyapu dengan santai, Yusin langsung bertabrakan dengannya seolah disambar petir, dan menundukkan kepalanya dengan panik. Untuk menghindarinya, dia dikenal sebagai kecantikan nomor 1 di Danzong, tetapi seperti bintang kecil tidak dapat bersaing dengan Hao Wei untuk kecemerlangan, bahkan kecemerlangan yang dia pancarkan tidak dapat menandingi. Kecemburuan, keengganan dan keterkejutan. Yusin mengatupkan giginya, dia adalah tangan suci Jun Jiu. Hiss, terdengar hembusan napas dari samping, dan semua orang memandang Jun Jiu dan Mo Yue dengan kaget dan terpesona. Mengapa Tianwuzong, sebuah sekte yang luar biasa, memiliki dua pelaku kejahatan yang menakjubkan? Begitu mereka muncul di atas panggung, mereka menekan kecemerlangan semua orang di tempat latihan Qiankun.
Tidak hanya penampilannya yang menghancurkan, tetapi juga aura yang mendominasi, tak terkalahkan menghadap penonton. Tepuk tangan memecah kesunyian. King Yu berdiri beberapa langkah dan berjalan di depan Jun Jiu, memandangnya dari atas ke bawah. King Yu mengangguk puas. Adik perempuan junior terlihat sangat bagus dalam pakaian ini. Setelah berbicara, King Yu melihat ke kiri dan ke kanan ke arah penonton dan mengedipkan mata pada Jun Jiu. Merendahkan suaranya, dia dengan bercanda berkata, "Lihat, adik perempuan junior, mereka tercengang melihatmu dan tetuamu. Dengan kalian berdua saja, sekte Tianwu kita sudah tak terkalahkan." Bibir, titik. King Yu telah menunggu hari ini selama setengah tahun. Sejak saat itu, siapa yang berani mengatakan bahwa dia hanya pria kasar yang sembrono di Tianwuzong? Anak perempuan memiliki Junior Sisters, dan anak laki-laki memiliki Elder Mo. Siapa yang akan bersaing dengan mereka? Dengan senyum cerah dan bergoyang, King Yu berbalik ke samping dan menjentikkan lengan bajunya. "Ayo pergi, saudari junior." "Tetua Mo, silakan duduk." Jun Jiu dan Mo Yue saling memandang, dan mengikuti King Yu untuk duduk. Mereka terletak di tengah platform tontonan, di sebelah King Yu dan dapat dengan jelas menghadap ke seluruh stadion. Ketika Jun Jiu dan Mo Yue duduk, semua penonton belum sadar dan masih menatap kosong. Mata Mo Yue membeku, dan paksaan yang tiba-tiba membuat semua orang lebih pendek. Dia tidak lagi berani mengangkat kepalanya dan menatapnya dan Jun Jiu dengan sikap ofensif. Para tetua dari 4 sekte lainnya terkejut. Penatua Tuki berkata, "Sungguh pemaksaan. Bagaimana Anda dibandingkan dengan kakek Tuki?" Gusong mendengar dan bertanya kepadanya. Menyentuh janggutnya, Penatua Tuki menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, "Orang tua ini bukan lawannya." "Di mana Anda merekrut Penatua Mo dari Tianwuzong ini?" "Kekuatan." Ada Jun Jiu di depan dan Mo Yue di belakang. Keberuntungan Tianwuzong patut ditiru. Awalnya kompetisi 5 sekte di mana 100 bunga bermekaran, tapi sekarang Tianwuzong telah menjadi pemenang terbesar. Tidak ada yang bisa berbicara, dan mata mereka menatap lurus. Hanya ada 2 kata di hatiku, cemburu. Hahaha. King Yule merosot di kursi sambil tersenyum, sama sekali mengabaikan sikap dan citranya. Dia mengedipkan mata pada Jun Jiu. "Adik perempuan, apakah kamu sudah melihat wajah mereka? Kamu adalah pahlawan yang hebat. Kakak akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Dan kakak akan mengajakmu bermain gelombang-gelombang." "Jun Jiu, apa yang dia butuhkan, kami para tetua akan berikan cukup." Zhou Dai menatap King Yu dengan curiga, "Jangan merusak Zonghua mereka." Sangguan yang lebih tua dan yang lainnya semua menoleh untuk melihat King Yu, dan berkata, "Benar, Tuan, kamu masih jauh dari Jun Jiu." Puff. Jun Jiu tidak bisa menahan tawa. Titik. Semua orang di Tianwuzong benar-benar rumah sangat lucu. Meski setengah tahun singkat, hubungan Jun Jiu dengan mereka menjadi lebih ramah dan harmonis saat dia tinggal di Tianwuzong. Jun Jiu suka di sini. Dia belum pernah bertemu dengan sekelompok orang yang begitu baik. Dari tua hingga muda, mereka lugas dan terus terang. Sambil memegang dagunya, Jun Jiu menatap Mo Yue lagi. Selain itu, Mo Yue bersamanya selama 6 bulan terakhir, dan dia merasa lebih bahagia dari sebelumnya. Meong meong meong. Xiao Hu mendengar aktivitas batin Jun Jiu, dan segera menarik lengan baju Jun Jiu, lalu memeluk lengannya dengan 2 kaki. Meo bertanya langsung, "Bagaimana dengan saya?" "Dan saya?" Dengan alis bengkok, Jun Jiu mengangkat tangannya dan menyentuh kepala Xiao Hu. Dia berkata, "Tentu saja Xiao Hu adalah hal yang paling penting. Jadilah baik gelombang." Meong gelombang, suara susu kecil Jiao Didi mengeong. Xiao Hu bertingkah seperti bayi dengan gembira, bahkan mengabaikan sinar kematian dari penjahat tertentu di belakangnya. Langit itu besar dan bumi itu besar, dan memonopoli kebaikan tuannya adalah yang terbesar. Uhuk. King Yu terbatuk berat, dia melirik Jun Jiu dan para tetua dengan kesal, lalu terbang ke tengah tempat latihan. Ini untuk mengumumkan awal dari 5 kompetisi hebat. Untuk sesaat, mata semua orang panas, dan mereka semua memandang King Yu. King Yu berkata, "Semua orang berkumpul di sini hari ini untuk 5 kompetisi besar. Saya tidak akan berbicara omong kosong tentang memperkenalkan apapun, mari kita mulai langsung." Di tempat latihan Qian Kun, suasana membumbung tinggi, dan semua orang mengangkat tangan dan bertepuk tangan. Titik. "Saya hanya suka jenis non-bib King Yu, lakukan saja."
beralih ke ceramah bertele-tele Jianzong dan Danzong benar-benar menjengkelkan. Saya melihat King Yu bermunculan 4 batu roh tingkat ketiga ke segala arah, dan saya belum meratapi kekayaan Tian Wuzong. Di bawah fluktuasi formasi persegi, cermin air yang lebar dan tinggi di semua sisi muncul. Dalam posisi Hunyuan Zong, Penatua Tuki duduk tegak, menyipitkan mata dan menatapnya. Penatua Tuki, ini adalah bunga cermin dan bulan air Tian Wuzong. Itu jauh lebih maju daripada tirai air cerminnya. Dia juga akan melakukannya. Tetapi bagaimanapun juga, dia tidak sekejam Tian Wuzong, yang dapat dengan mudah mengeluarkan 4 batu roh tingkat ketiga. Melihat susunan cermin dan bulan King Yu, Penatua Tuki samar-samar menebak isi kompetisi ini di benaknya. Di tahun-tahun sebelumnya, 5 kompetisi besar semuanya tentang kompetisi arena grup. Saya sudah lama bosan bermain. Tahun ini, saya akan menjadi tuan rumah Tian Wuzong. Ayo mainkan beberapa trik baru. Setuju, Master Sekte King, cepat ungkapkan rahasianya, titik. Ayo, jangan bodoh. Dibandingkan dengan kegembiraan dan kegembiraan penonton yang menonton kompetisi, wajah keempat sekte itu tidak tampan yang akan datang. Saya tahu bahwa King Yu tidak bermain kartu sesuai dengan rutinitas, dan saya tidak tahu betapa anehnya peraturan itu. Melihat reaksi Tian Wuzong, wajahnya yang tanpa ekspresi sepertinya telah menebak kecerdikan King Yu. Di bawah perhatian semua orang, King Yu berkata, kompetisi 5 besar ini akan diadakan di alam Tianwu, tempat rahasiaku di Tian Wuzong. Bom, kekuatan menggoreng wajan tidak kalah dengan menuangkan air ke dalam wajan minyak. Retak semua meledak, Jun Jiu menyangga dagunya dengan malas, memiringkan kepalanya dan bertanya pada tetua Zhou Dai, Penatua Zhou, apa itu alam Tianwu? Alam Tianwu adalah alam rahasia yang hanya bisa dimasuki setelah mencapai pelatihan tubuh tingkat ketiga. Ini ditinggalkan oleh King Luo, pendiri Tian Wuzong. Beberapa murid dapat mencapai tingkat ketiga teknik pemurnian tubuh. Jadi dunia rahasia ini sudah lama tidak dibuka. Zhou Dai mengerutkan kening. Alam Tianwu hanya terbuka untuk murid-murid sekte Tianwu, dan tidak pernah untuk orang luar. Hei! Membuka alam Tianwu akan selalu memungkinkan Jun Jiu untuk masuk dan berlatih dan mengasah keterampilan melatih tubuh Anda. Ya, Jun Jiu adalah satu-satunya yang telah mencapai keterampilan melatih tubuh tingkat ketiga setelah King Yu, Ratu Muda tingkat kelima dari murid Tian Wuzong. Bab 238. Aturan kompetisi sangat sederhana. Semua murid yang berpartisipasi, saya, Tian Wuzong, akan memberi mereka batu giok roh. Tingkat batu giok roh dibagi menjadi 5 tingkat, merah, oranye, kuning, hijau, dan cian adalah tertinggi. Selama Anda membunuh makhluk roh di alam Tianwu, Anda dapat mencetak poin untuk membiarkan roh Yu berubah. Petik 2. Setelah jeda, senyum tak terkendali King Yu menjadi sedikit lebih berbahaya. Dia menyeringai dan berkata, tentu saja, kamu juga bisa mengambil Ling Yu orang lain dan mendapatkan poin mereka. Boom, berita mengejutkan lainnya datang dari King Yu, dan penonton terkejut dan gempar ekspresi semua orang di 4 sekte termasuk Jianzong berubah. Bisakah kamu mengambilnya? Bukankah King Yu mendorong mereka untuk bertarung di antara mereka sendiri? Master Sekte King, tetua pertama Jianzong berdiri langsung, menatap King Yu dengan marah. Dia memarahi, 5 kompetisi besar adalah kompetisi persahabatan, bagaimana Anda bisa menetapkan aturan seperti itu? Petik 2. Benar, ini tidak sesuai dengan aturan. Penatua King dari Chang Haizong juga berdiri untuk menentang King Yu. Ada tetua lain yang ingin berbicara. King Yu mengerutkan kening dan melambaikan tangannya dengan jijik. Saya memimpin 5 kompetisi besar, dan saya menetapkan aturan. Mereka yang tidak setuju atau tidak puas bisa pergi sekarang. Petik 2. Kamu, wajah semua tetua membiru karena marah. King Yu mengangkat matanya untuk melihat mereka. Dengan senyum arogan di sudut mulutnya, dia berkata, di masa lalu, setiap kompetisi besar Wuzong berdarah. Orang suci macam apa yang kamu pura-pura sekarang? Jika kamu bisa menangkan kompetisi ini, para pemenang akan mendapatkan hadiah yang banyak. King Yu berkata, dengan santai mengutip nama dari serangkaian item hadiah. Dalam sekejap, mata penonton menjadi berapi-api dan bersemangat, seperti yang diharapkan dari Tian Wuzong, dia sangat kaya. Melihat orang yang menentangnya tadi, sekarang diintimidasi oleh hadiahnya, mata King Yu bersinar dengan jijik. Dia melanjutkan dengan mengatakan, 5 sekte akan muncul dalam 5 arah secara terpisah.
Siapapun yang mencapai tengah alam Tianwu paling cepat dapat meletakkan giok roh Anda di batu roh Yuan, dan hasilnya akan dimasukkan untuk mengakhiri kompetisi. Kemudian peringkat akan didasarkan pada warna batu giok roh. Petik 2. Ada begitu banyak aturan, apakah kamu mengerti? Oh, ya, jika kamu ingin menyerah pada permainan, kamu juga dapat menghancurkan Lingyu. Para tetua dari Sekte Tianwu saya akan segera datang untuk menjemputmu, tetapi pengecut seperti ini perilaku lebih buruk daripada kematian. Di dalam, nada suara King Yu genit dan sembrono, dengan penghinaan pada orang yang sulit diatur. Dia juga melihatnya mengeluarkan kunci berbentuk aneh dari lengan bajunya dan mengaktifkan formasi di tempat latihan. Gelombang kekuatan spiritual di udara mengerumuni di depan King Yu, dan sebuah pintu yang dibentuk oleh pengumpulan kekuatan spiritual perlahan terbuka. Jun Jiu mendengar keheranan semua orang, tapi dia tidak menyangka bahwa pintu masuk ke alam Tianwu sebenarnya ada di lapangan seni bela diri Qiankun. King Yu, oke, jangan buang waktu. Batas waktu Tianwu Realm adalah 10 hari. Setelah 10 hari, semua orang akan diusir terlepas dari hasilnya. Tentu saja, mereka yang telah memasuki hasil juga dapat pergi lebih awal. Jun Jiu berdiri dan menatap. Mo Yue, aku pergi. Aku akan menonton Xiao Jiwer. Mo Yue mengangkat bibir tipisnya, dan tersenyum jahat, menarik napas kaget dari semua orang di sekitarnya. Oke, Jun Jiu berbalik, dan Xiao Wu juga mengikuti di belakangnya. Ada 20 murid Tianwu Zong yang berpartisipasi dalam kompetisi, dan mereka semua berjalan di belakang Jun Jiu untuk bertemu dan berbaris. Wang Qiang juga ada di dalam tim. Dia menatap Jun Jiu dengan mata menyala-nyala dan tiba-tiba berkata dengan kagum, "Ayo, paman bela diri kecil. Paman bela diri kecil akan menang. Ayo, paman bela diri kecil. Paman bela diri junior nomor 1. Dengan raungan, suaranya seperti guntur, nyaring dan memekakkan telinga, dan raungan itu membuat semua penonton gemetar dan ekspresi mereka tumpul. Tianwu Zong, apa-apaan ini? Satu raungan saja tidak cukup, masing-masing lebih keras dari yang lain, dan tanah akan segera hancur. Jun Jiu menekan alisnya, menekan bagian tengah alisnya, dia melambaikan tangannya tanpa daya dan langsung terdiam. Melihat pemandangan ini, ekspresi semua orang di 4 sekte seolah-olah mereka telah makan. Tidak apa-apa untuk para murid yang tidak berpartisipasi, dan mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi juga bersorak untuk Jun Jiu. Mereka tidak berniat bersaing untuk peringkat. Tianwu Zong bukan orang normal. Tetapi mengapa mereka tidak bisa menahan rasa iri dan cemburu? Seseorang di platform tontonan berkata, tampaknya tangan suci Jun Jiu ini cukup bergengsi di Tianwu Zong, dan semua orang menyukainya. Kalau tidak, mengapa mereka dengan suara bulat mendoakan kemenangan Jun Jiu dan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi? Jun Yunsue langsung mengubah wajahnya, menggertakkan giginya. Mengapa? Kenapa Jun Jiu yang menjadi pusat perhatian, bukan dia? Kakak senior Yunsue akan menang. Melihat wajah jelek Jun Yunsue, beberapa murid langsung berteriak oportunistik untuk menyemangati Jun Yunsue. Pada akhirnya, hanya dia yang berteriak, dan pemandangannya sangat dingin dan memalukan. Jun Yunsue menendang murid itu dengan marah. Dengan mendengus dingin, Jun Yunsue meluruskan roknya dan berjalan ke tempat latihan dengan angkuh. Dia akan memberitahu dunia bahwa Jun Jiu berusaha menyenangkan publik. Dengan dia di sini, bagaimana dia bisa menjadi nomor 1? Jun Yunsue ini terlalu sombong. Murid sekte dan tercengang, dia menendang sesama sekte secara terbuka, dan para tetua tidak peduli. Yusin menggerakkan sudut mulutnya dan berdiri dengan lembut. Ayo pergi juga. Ya, sekelompok murid mengikuti Yusin dan bangkit. Tapi Yusin tidak mengambil langkah tetapi melihat ke arah Wushang. Wushang, aku pergi. Bagus untuk melawannya. Wushang menambahkan pengingat ke Yusin. Sedikit yang dia tahu bahwa kebaikannya membuat Yusin mengepalkan tinjunya dengan erat, dan kukunya yang bulat dan indah menusuk langsung ke telapak tangannya. Dia tersenyum dingin, berbalik dengan marah dan meninggalkan kalimat. Aku akan, jangan menjadi musuh. Dia kejam, tidak baik. Yusin terlihat sopan dan anggun di permukaan, tetapi hatinya telah lama terdistorsi. Dia diam-diam bersumpah bahwa dia akan mencoba untuk melihat kemampuan seperti apa yang mampu dilakukan oleh orang bijak Jun Jiu ini. Bukankah dia cantik? Mengapa Wushang bisa memiliki pendapat yang begitu tinggi tentangnya? Yusin tidak bisa menahan diri untuk berpikir dengan muram. Ketika dia mencakar wajah Hua Junjiu dan melihatnya berubah menjadi jelek,
apakah Wu Xiang masih akan sangat menghargainya? Ayo pergi juga. Gu Song bangkit dan memimpin orang-orang turun. Sebelum pintu masuk alam Tianwu, Jun Jiu menatap Jian Zong yang mendekat. Satu tim dipimpin oleh Jun Yun Sui, dan tim lainnya dipimpin oleh Yan Hai dan seorang wanita bercadar. Jun Yun Sui datang dengan agresif, matanya tertuju pada Xiao Wu dengan kejam. Aku juga membawa binatang buas ini saat aku berpartisipasi dalam kompetisi. Jangan biarkan aku bertemu dengannya, atau akan kram dan memotongnya menjadi daging cincang. Petik 2. Jun Jiu mencibir. Sebelum dia bisa membuka mulutnya, semua pria kekar dari sekte Tianwu di belakangnya berteriak keras, "Bajingan! Keluar!" Terlihat dengan mata telanjang, gelombang udara terbentuk, dan angin kencang bertiup ke arah Jun Yun Sui. Pelatihan tubuh bukanlah nama lang, suara Jun Yun Sui bertiup langsung seperti angin topan, rambutnya acak-acakan seperti anjing, dan lengan bajunya terbang dan mengenai wajah Jun Yun Sui. Engah. Penonton tertawa terbahak-bahak. Jun Yun Sui meraih lengan bajunya, ekspresinya sangat jelek. Masih ingin berbicara, Wang Qiang memotongnya dengan kasar. "Jangan berani berbunyi, percaya atau tidak, kami akan mengeroyokmu sekarang." Menindas Xiao Wu menggertak paman bela diri junior, menindas paman bela diri junior menggertak mereka Tian Wuzong. Benar-benar tidak tahan, sekelompok pria kasar dari Tian Wuzong, tinggi dan kekar, berdiri berjajar dan menatap Jun Yun Sui. Momentum itu membuat Jun Yun Sui beberapa kali lebih pendek, bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tepuk. King Yu bertepuk tangan dan memberinya kedipan penghargaan. Ini dia. Bab 239. Satu kantong batu roh tingkat 2 akan diberikan kepada setiap orang. Begitu King Yu membuka mulutnya, mata para murid Jian Zong membelalak. Batu roh level 2, 1 tas. Sekte pedang mereka adalah yang paling kuat di antara 5 sekte, tetapi hanya murid elit yang bisa mendapatkan batu roh tingkat kedua dalam sebulan. King Yu mengangkat alisnya dan tersenyum, mengedipkan mata pada semua murid, dan kemudian berkata, "Lindungi paman kecilmu, tuanku akan memberimu banyak hadiah." Penatua, kami juga mendapat hadiah. Penatua Sanbuan datang dari meja VIP, Penatua Zhou Dai dan suara mereka. Yang berdaulat, tetua, kami tidak perlu memberi penghargaan, itu hanya benar dan pantas untuk melindungi paman junior. Siapapun yang berani menggertak paman junior, kami akan memukulinya sampai orang tuanya bahkan tidak mengenalnya. Wang Qiang melambai tinjunya dan berkata dengan antusias. Murid 1, ya, pukul dia sampai mati dan masukkan kepalanya ke bahunya. Murid 2, pukul dia sampai dia berlutut dan memanggil paman junior saya. Anda harus bersujud kepada paman junior saya. Petik 2, Jun Jiu, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyemprotnya terlebih dahulu. Kelompok harta hidup ini, Anda tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa Jun Yun Sui di seberang sudah begitu bersemangat sehingga 1 Buddha telah lahir dan 2 Buddha telah naik ke surga, dan wajahnya lebih menyenangkan daripada palet warna. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa ini ditujukan padanya. Sudut mulutnya melengkung, dan Jun Jiu berkata, "Saudaraku, jangan membuat masalah, kita masih harus berpartisipasi dalam kompetisi." Oke, gelombang-gelombang, King Yu mengedipkan mata pada Jun Jiu, menyeringai keras. Suasana ceria dan bersahabat mereka membuat para murid dari 4 sekte tercengang. Itu adalah penguasa tertinggi, begitu dekat dengan rakyat, dan tampaknya seluruh klan mereka sangat menyukai Jun Jiu. Semua mata menjadi hijau karena cemburu. Diikuti oleh para murid Dan Zong, Hunyuan Zong dan Chang Hai Zong. 5 kasus secara resmi ada di sini. Dengan lambaian lengan King Yu, beberapa linyu terbang dan mendarat di tangan semua orang. King Yu memandang Jun Jiu dan berkedip, dan berkata, "Pergi. Aku berharap adik perempuan juniorku memenangkan bendera dan memenangkan tempat pertama." Petik 2, Oke. Jun Jiu mengambil linyu dan memasuki pintu masuk alam Tianwu terlebih dahulu. Di belakang Xiao Wu-nya dan murid-murid sekte Tianwu berbaris rapi dan teratur, dan masuk satu persatu. Di sebelah Jian Zong, mereka sengaja meremas Jian Zong ke samping. Dia mendengus kejam, "Minggir." Murid Jian Zong yang marah menjadi biru dan mengertakkan gigi. Qiu Yunyun berkata, murid Tian Wuzong bertindak terlalu jauh. Jun Yun Sui meringis dan tidak berbicara. Dia melangkah langsung ke alam Tianwu setelah Tian Wuzong, dan para pengikutnya mengikuti di belakang. Murid Jian Zong yang tersisa memandang Yan Hai dan wanita berkerudung itu. "Ayo pergi."
wanita berkerudung itu menatap lurus ke arah Jun Yunsue, matanya penuh kebencian. Dia adalah Fuling, magang suzerain yang dirusak dan dibunuh oleh Jun Yunsue. Setelah menerima kembalinya Jun Jiu ke Jianzhong, dia mendapatkan kembali kekuatannya dan dapat berpartisipasi dalam kompetisi. Tapi serangan Jun Yunsue terlalu kejam, dan butuh beberapa saat untuk memulihkan. Fuling memutar matanya dan berjalan ke alam Tianwu. Apa yang dia pikirkan di dalam hatinya adalah bahwa meskipun itu bukan pertarungan 1 lawan 1, lebih cocok baginya untuk membalas dendam di alam Tianwu. Setelah Jianzhong, ada Danzong, Hunyuanzong dan Changhaizong. Jumlah total murid yang berpartisipasi adalah 156, dan pintu masuk ke alam Tianwu ditutup. Di cermin persegi, bunga, air, dan bulan di lapangan seni bela diri Qiankun, gambar mereka setelah mereka memasuki alam bela diri surgawi muncul satu demi satu. King Yu kembali ke posisinya, dan langsung memanggil sisi lain dari cermin kecil, dan semua tetua dan murid sekte Tianwu bergegas mendekat, menatap Jun Jiu dan yang lainnya di layar dengan penuh perhatian. Melihat Mo Yue dengan alis terangkat, King Yu tersenyum setengah tersenyum. Bukankah Elder Mo akan menonton kompetisi Junior Sister? Dia mengangkat tangannya sedikit dalam kehampaan, sementara aura berfluktuasi. Di tengah gerakan, cermin air muncul di depannya. Jun Jiu di cermin adalah fokus utama, dan semua orang adalah latar belakangnya. King Yu melihat ke cerminnya sendiri, lalu ke cermin Mo Yue. Kontrasnya jelas, Mo Yue tampaknya lebih jelas dan lebih fleksibel. King Yu diam-diam tutup mulut. Lupakan bahwa dia adalah bos, dan dia bisa menyulap cermin air tanpa menggunakan batu roh. Namun, King Yu tidak tahu bahwa Mo Yue tidak benar-benar menggunakan cermin air, dan kesadaran spiritualnya dengan mudah menembus alam Tianwu, memandang Jun Jiu dari 365 derajat tanpa sudut mati. Berubah menjadi cermin air sepenuhnya karena melihat King Yu begitu banyak pamer, dan membuatnya kesal. Di alam bela diri surga. Ketika mereka mendapatkan Ling Yu, nama dan sekte mereka akan tercetak di atasnya. Oleh karena itu, melalui susunan transmisi pintu masuk, langsung dibagi menjadi 5 arah. Jun Jiu mengangkat matanya dan menatap murid-murid Tianwuzong yang keluar dengan rasa ingin tahu dan waspada. Pada saat ini, Xiao Wu berkedip ke belakang, dan Miao Miao berkata, "Guru, saya telah memeriksa sekeliling, dan tidak ada bahaya." Jun Jiu mengangguk, lalu menatap para murid dan berkata, "Potong sebatang dupa di tempat setelah sebatang dupa, aku akan keluar di puncakmu dan berurusan dengan binatang roh." Oke, murid-murid sekte Tianwu secara tidak sadar setuju. Setelah Wang Qiang sadar, dia memandang Jun Jiu dengan curiga dan bertanya, "Tapi paman kecil, tidak ada binatang buas di sini. Ramuan dalam botol ini di sekitar kita." Berkeliling, Jun Jiu menyerahkan dupa binatang itu kepada Wang Qiang. Wang Qiang mengambilnya, penuh kebingungan dan kecurigaan, tetapi masih mengindahkan perintah dan berbalik untuk mencari 2 orang untuk memercikkan dupa bersamanya. Sekarang Wang Qiang dan yang lainnya tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan segera berada dalam kesulitan. Di luar Tianwu, banyak orang juga menatap bunga cermin dan bulan air bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Jun Jiu. Ramuan itu untuk mengusir serangga dan binatang buas. Apakah Jun Jiu berencana untuk beristirahat dan mendirikan kemah di tempat? Tapi ini masih siang. Hanya Mo Yue yang melengkungkan sudut bibirnya, tersenyum jahat. Sederhana dan kasar, itu benar-benar gaya Xiao Jiwer yang biasa. Sebatang waktu dupa, tidak lebih dan tidak kurang. Langit dan tanah bergetar, dan raungan binatang buas terdengar dari jauh, satu demi satu, dari jauh ke dekat. Murid-murid dari sekte Tianwu melihat gelombang binatang roh yang muncul di ujung garis pandang mereka. Kaki mereka gemetar dan berteriak, "Gelombang binatang roh datang. Sembunyikan cepat, lari, lari untuk apa?" Mata dingin Jun Jiu membekukannya di tempat. Dia duduk dengan malas di atas pohon, memegang Xiao Wu yang seputih salju dan lembut di lengannya. Jun Jiu mengerutkan bibirnya, tersenyum sembrono dan tidak terkendali, flamboyan. Dia berkata, "Singkirkan kelompok binatang roh ini, biarkan aku melihat kekuatanmu." Aku, Jun Jiu, tidak membawa orang lemah. Petik 2. Dia adalah pemimpin tim Tianwuzong. Sekarang adalah saat yang tepat baginya untuk mengevaluasi kekuatan kelompok murid ini. Mendengar apa yang dikatakan Jun Jiu, semua murid Tianwuzong terkejut, dan mereka semua saling memandang dan mengepalkan tangan. Benar-benar tidak bisa mengecewakan paman kecil itu.
Wang Qiang mengepalkan tinjunya, "Persetan dengan mereka, pergilah." Sekelompok murid meraung dan menyerbu ke dalam tim makhluk roh. Semua orang di tempat latihan bergidik, wajah mereka menjadi pucat. "Itu gelombang binatang roh. Apakah Jun Jiu membawa murid-murid Tian Wuzong mati?" Ada juga yang pintar dan cerdik, diam-diam bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, "Tidak mungkin gelombang binatang roh meletus tiba-tiba. Itu pasti terkait dengan ramuan yang ditaburkan Jun Jiu. Tapi kita belum pernah mendengarnya. Itu seharusnya ramuan yang baru disempurnakan oleh tangan suci Jun Jiu. Dalam gelombang makhluk roh ini," seseorang mencibir. Bab 240. Begitu kata-kata ini diucapkan, penonton tersentak. Mendongak, pembicara juga tertegun untuk beberapa saat, tidak dapat pulih. "Bagaimana mungkin? Saya melihat pemandangan di cermin, semua murid Sekte Tianwu bertarung satu lawan satu dengan gelombang makhluk roh seperti naga dan harimau. Ini bukan apa-apa, salah satu murid akan digigit oleh makhluk roh di belakangnya, dan di saat kritis, Jun Jiu muncul di belakang para murid dalam sekejap. Jari-jarinya yang indah dan ramping meraih kerah leher belakang murid itu, dan dengan jentikan tangannya, dia dengan mudah melemparkan seorang pria seberat 200 kaki ke belakangnya. Tertegun ini, tapi itu bukan apa-apa. Jun Jiu mengibaskan pria besar itu dan berbalik, mengangkat kakinya dan membungkuk dan menendangnya keluar, ledakan. Melalui cermin, mereka sepertinya bisa mendengar suara tumpul itu. Binatang roh tingkat 2 yang besar ditendang oleh Jun Jiu begitu saja. Menerbangkan parabola dari kejauhan, mendarat di tanah dan membuat lubang besar. "Hei!" Ushang menelan ludahnya, dan berkata dengan kaget, "Kekuatan abnormal macam apa Jun Jiu? Dengan lengan dan kakinya yang kurus, bagaimana mungkin dia?" Binatang roh tingkat kedua itu 2 kali lebih besar dari seorang pria besar, tidak peduli apa berat itu, tendang pergi. Jika itu manusia, tengkorak terberat akan ditendang berkeping-keping. Mendengus. Banyak orang tidak dapat menahan menelan air liur mereka ketika memikirkan hal ini, dan mereka takut dari lubuk hati mereka. "Jun Jiu, apakah ini Tyrannosaurus humanoid?" Melihat ke masa lalu, Jun Jiu menendang binatang roh tingkat kedua dengan satu tendangan. Dia meletakkan tangannya di tanah dan melakukan backflip, dan mendarat dengan anggun dan ringan di atas kepala binatang roh tingkat kedua. Binatang roh tingkat kedua berbentuk harimau tidak menyadari bahwa ada orang tambahan di kepalanya, dan ketika menyadari melolong, Jun Jiu berjingkat. Ledakan, kepala binatang roh yang langsung diinjak dilas ke dalam lumpur, dan separuh tubuhnya terangkat. Adegan ini juga mengejutkan semua murid Tian Wuzong. Wang Qiang menelan ludahnya, "Paman kecil sangat kuat. Jangan bicara omong kosong. Di sana, binatang roh tingkat ketiga akan diserahkan kepadaku, dan sisanya akan dipecahkan dalam sebatang dupa. Kalau tidak, gelombang berikutnya akan datang, dan aku tidak akan menyelamatkanmu lagi." Apa? Ada gelombang lagi? Murid-muridnya, Sparta, jatuh ke neraka dalam sekejap. Mulut binatang roh yang bau dan ganas itu melemparkan dirinya ke depannya, dan segera sadar kembali, berteriak dan bergulat dengan binatang roh itu. "Singkirkan yang di depanmu dulu." Sekuat Wang Qiang, dia masih bisa menatap Jun Jiu dengan napas lega. Melihat ini, hati kecil yang rapuh itu terpukul keras. Bayangan keluar dari sarungnya, Jun Jiu meraih kepala makhluk roh tingkat 3 berbentuk singa, dan langsung memotong tenggorokannya. Bahkan tanpa melihat binatang roh tingkat ketiga, Jun Jiu melompat keluar, kuat dan gesit seperti hantu, dan langsung muncul di depan binatang roh tingkat ketiga lainnya. Itu adalah binatang roh berbentuk ular, dengan tanduk spiral di kedua kepalanya, dan menundukkan kepalanya dan menyemburkan arus listrik ke arah Jun Jiu. Arus listrik meletus, dan Jun Jiu menekan satu tangan ke tanah dan melakukan backflip untuk menghindarinya. Mendarat dengan jari kaki, dia dengan cepat membunuh binatang roh tingkat ketiga. Bayangan di tangannya digantikan oleh Bai Yue di beberapa titik, dan pedang itu menembus Qicun. 7 inci harus mati, tapi binatang roh tingkat ketiga memiliki vitalitas yang kuat, dan tubuhnya masih secara naluriah menukik ke arah Jun Jiu. Mulut ular itu ganas, dan taringnya tajam, bisa meneteskan racun. Berjabat tangan, Jun Jiu meledakkan kepala binatang roh tingkat ketiga dengan satu pukulan. Gelombang. Jun Jiu mendarat di tanah dan memutar lehernya. Bibir merahnya terangkat, sedikit mengait kesombongan dan pemberontakan, sombong dan sombong. Lapisan ketiga teknik pemurnian tubuh, efek ini sangat kuat. Jun Jiu tidak keberatan berubah menjadi Tyrannosaurus humanoid sama sekali. Ingin mencoba?
Junjiu hanya ingin tahu di mana batasannya. Berbalik untuk melihat lebih banyak makhluk roh tingkat ketiga, mata dingin Junjiu berbinar, dan dia bergegas dengan momentum yang begitu kuat sehingga beberapa makhluk roh tingkat ketiga secara naluriah mundur untuk menghindarinya. Lihatlah Junjiu yang dapat menakut-nakuti makhluk roh tingkat ketiga, dan kemudian lihat mereka diliputi oleh sekelompok makhluk roh tingkat kedua. Hati kecil semua murid Sekte Tianwu hancur menjadi sampah. Haruskah tuan kecil itu begitu kejam? Bukankah kami setuju untuk membiarkan kami melindungimu? Siapa yang melindungi siapa sekarang? Suara perkelahian juga dibarengi dengan mengeongnya Xiao Wu, seolah menyemangati Junjiu lagi, menambah rasa gembira. Semua orang di luar Tianwu berkata, murid Tianwu Zong, kamu tidak sendiri. Hati kecil kami juga hancur, apakah Junjiu masih manusia? Itu brutal dan mengerikan. Qi Susu tidak bisa membantu menoleh untuk melihat Tianwu Zong, memfitnahnya dari lubuk hatinya. Seperti yang diharapkan dari Tianwu Zong yang bisa disebut orang gila Wu. Alkemis selalu rapuh dan lemah, tetapi Junjiu juga berubah menjadi Tyrannosaurus humanoid ketika dia tiba di Tianwu Zong. Menatap mata semua orang, Zhou Dai berkata datar, setidaknya, kita tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan Junjiu. Tidak buruk, Sangguan The Elder berkata sedikit demi sedikit. Penatua Qian tiba-tiba berkata, jika itu masalahnya, bukankah bocah-bocah itu akan menahan Junjiu? Niat, awalnya adalah untuk dengan hati-hati memilih sekelompok pejuang sengit yang akan ambil bagian dalam kompetisi dan melindungi Zonghua mereka. Akibatnya, semuanya adalah ayam lemah di depan Junjiu. Para tetua terdiam sesaat, mereka tidak menyangka Junjiu begitu kejam. King Yu tertawa, paling puas dan bahagia. Dia akan mengatakan sesuatu ketika seorang murid tiba-tiba datang dengan tenang dan membisikkan sesuatu di telinga King Yu. King Yu mengerutkan kening seketika, dan matanya menjadi gelap. Dia berkata, benarkah? Ya, murid itu mengangguk setuju. Mendengar ini, King Yu segera berdiri. Dia buru-buru berkata, Elder He, Anda mengambil alih 5 sekte untuk saat ini, dan para tetua akan membantu Elder He. Saya memiliki sesuatu untuk pergi untuk sementara waktu. Penatua Zhou Dai ingin bertanya pada King Yu apa yang akan dia lakukan saat ini, tetapi saat dia membuka mulutnya, King Yu sudah bergegas pergi. Itu sangat cepat sehingga menghilang dari pandangan dalam sekejap mata. Zhou Dai dan yang lainnya saling memandang, keduanya bingung. Apa yang terjadi di sini? Mo Yue meliriknya, dan diam-diam mentransmisikan suaranya. Leng Yuan, ikuti. Tidak jauh dari tempat latihan seni bela diri Qiankun, King Yu berputar ke kiri dan ke kanan, dan dengan cepat menghilang ke dalam hutan. Ini adalah formasi batin. Leng Yuan mengerutkan bibirnya dengan jijik, formasi belaka tidak bisa menghentikannya. Setelah melewati formasi dan masuk, Leng Yuan mendongak dan melihat King Yu dan seorang pria berjubah hitam saling berhadapan. Mengangkat alisnya, Leng Yuan berdiri dalam kegelapan dengan dada terlipat dan menguping pembicaraan di antara keduanya. Saya hanya mendengar nada kaget dan tidak percaya King Yu. Ini benar-benar kamu, keponakan? Aku sudah tidak melihatmu selama 15 tahun. Tapi tidak apa-apa, keponakan apa? Dulu ketika kamu mengkhianati Tianwu Zong, ayahku marah padamu dan kamu masih memiliki muka untuk kembali. Berhenti bicara omong kosong. Katakan, apa yang ingin kamu lakukan ketika kamu kembali? Ekspresi King Yu tertahan, dan nadanya menjadi semakin bermusuhan. Pria berjubah hitam menatap King Yu. Matanya gelap dan dingin. Aku ingin kunci Heaven Martial Realm. Kamu sedang bermimpi. King Yu mengatupkan bibirnya, tersenyum menghina dan mengejek. Keduanya saling memandang, dan suasana langsung menjadi tegang, siap bertarung kapan saja. Namun, pria berjubah hitam itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Bermimpi, keponakan. Apakah kamu dengan patuh menyerahkan kuncinya? Atau kamu ingin Tianwu Zong menghancurkan sekte itu? Bersambung.